Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah literasi digital, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Zaldi Arifa, bersama Asnaina Habibah dan Dafa Kalamul Haq. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Teknologi Kendaraan Listrik dan Energi Terbarukan. Topik ini kami pilih karena sangat relevan dengan perkembangan teknologi masa kini serta menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi krisis energi dan masalah perubahan iklim yang sangat semakin nyata. Semoga melalui presentasi ini, kita semua dapat memperoleh wawasan baru mengenai pentingnya inovasi di bidang energi dan transportasi. Presentasi ini akan kami sampaikan secara sistematis melalui 3 bagian besar, yaitu pertama, pendahuluan. Pada bagian ini kami akan menyampaikan latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dari penelitian kami. Kedua, pembahasan. Di sini kita akan membahas metode dan hasil dari karya tulis ilmiah kami. Dan ketiga, penutup yang berisi tentang rangkuman dan saran-saran yang telah kami buat. Oke, kita langsung masuk aja ke latar belakang masalah. Seperti yang kita ketahui bersama, isu lingkungan dan perubahan iklim menjadi perhatian serius di seluruh dunia. Salah satu penyebab utama perubahan iklim adalah emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, terutama dari sektor transportasi. Indonesia sendiri termasuk dalam negara dengan tingkat emisi yang cukup tinggi. Hal ini mendorong perlunya transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Disinilah kendaraan listrik hadir sebagai solusi. Kendaraan ini tidak menghasilkan emisi secara langsung dan dapat dioperasikan menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya dan panas bumi. Namun, transisi ke kendaraan listrik tidak hanya bergantung pada teknologi, ia juga berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah, kesiapan infrastruktur, dan kesiapan masyarakat untuk beradaptasi. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian kami. Pertama, kami ingin mengetahui apa saja potensi serta tantangan dalam pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia, khususnya yang berasal dari tenaga surya dan panas bumi. Energi surya dan panas bumi memiliki potensi besar di Indonesia, namun implementasinya masih minim. Apa yang menyebabkan hal itu? Kedua, kami menanyakan sejauh mana kendaraan listrik dapat membantu mengurangi emisi karbon dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Apakah kendaraan listrik benar-benar ramah lingkungan atau hanya memindahkan sumber polusi dari kendaraan ke pembangkit listrik? Ketiga, kami ingin mengetahui hambatan apa saja yang menghambat pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Fokus utama kami di sini adalah dua hal, keterbatasan infrastruktur seperti stasiun pengisian daya dan tingginya biaya awal kendaraan listrik. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami ingin menganalisis potensi dan tantangan pengembangan energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan panas bumi, karena keduanya sangat melimpah di Indonesia. Yang kedua, kami ingin menilai kontribusi nyata kendaraan listrik dalam mengurangi emisi karbon. Apakah penggunaannya benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan? Yang ketiga, kami ingin mengidentifikasi hambatan-hambatan utama dalam pengembangan kendaraan listrik, baik dari segi teknologi, ekonomi, maupun sosial. Yang keempat, kami meneliti bagaimana transisi energi dan adopsi kendaraan listrik saling berkaitan. Apakah kemajuan dalam energi terbarukan mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik atau sebaliknya? Dan yang kelima, kami mengevaluasi penerapan teori adopsi teknologi dalam konteks ini. Teori ini penting untuk memahami sebagaimana masyarakat menerima atau menolak suatu inovasi, dalam hal ini kendaraan listrik. Pada presentasi ini, kita akan mengeksplorasi dinamika transisi kendaraan listrik dan energi terbarukan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Mengapa metode ini dipilih? Karena studi literatur memungkinkan kami menganalisis data sekunder secara sistematis dari sumber-sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi internasional. Pendekatan deskriptif eksploratif dipilih untuk tidak hanya menggambarkan fenomena yang ada, tetapi juga mengidentifikasi pola dan peluang yang belum banyak terungkap. Tujuan utama penelitian ini adalah memberikan peta komprehensif tentang perkembangan energi terbarukan dan kendaraan listrik di Indonesia, termasuk faktor pendorong, tantangan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi. Dengan kata lain, kami ingin menjawab pertanyaan, bagaimana Indonesia memposisikan diri dalam transisi energi global dan apa yang perlu diperbaiki?
Nah, selanjutnya di sini ada sumber data. Dari mana sih kita mendapatkan data-data ini untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah yang telah kita buat ini? Nah, dalam penelitian ini sebenarnya kami menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari 3 kategori sumber utama. Yang pertama dari jurnal ilmiah yang judulnya Renewable and Sustainable Energy Reviews yang membahas inovasi teknologi energi terbarukan. Yang kedua ada laporan pemerintah, misalnya dokumen Kementerian ESDM tentang roadmap transisi energi 2021 sampai 2030 dan Perpres nomor 55 tahun 2019 yang menjadikan landasan kebijakan untuk kendaraan listrik. Ketiga, publikasi organisasi internasional seperti IRENA yaitu International Renewable Energy Agency yang memberikan data komparatif perkembangan EV di negara-negara ASEAN dan Eropa sehingga kita bisa membandingkan data-datanya. Nah, mengapa sumber-sumber ini bisa disebut terpercaya atau kredibel? Karena jurnal yang digunakan telah melalui proses peer review. Laporan pemerintah juga bersifat resmi dan terverifikasi, sementara IRENA dikenal sebagai lembaga independen yang fokus pada energi berkelanjutan. Kombinasi ini memastikan bahwa analisis kami tidak hanya akurat, tetapi juga relevan dengan konteks global. Oke, dalam pengumpulan data juga membutuhkan beberapa teknik gitu. Yang teknik yang kita gunakan ada 2 teknik utama sebenarnya. Yang pertama ada studi pustaka dan observasi tidak langsung. Studi pustaka ini melibatkan penelusuran mendalam terhadap literatur akademis, seperti penelitian terdahulu seperti tentang adopsi EV di Norwegia atau kebijakan subsidi energi di Jerman. Kami juga menganalisis laporan tahunan perusahaan kayak Bluebird untuk melihat komitmen mereka dalam pengembangan EV ini. Sementara itu, observasi tidak langsung dilakukan dengan memantau perkembangan global melalui data sekunder. Contohnya kami membandingkan penjualan EV di Indonesia dengan negara tetangga seperti Thailand yang telah memiliki lebih dari 1000 SPKLU. Lalu fokus utama kami adalah 3 aspek gitu yang kita highlight, yaitu kebijakan pemerintah, perkembangan infrastruktur, dan respon masyarakatnya dalam teknik pengumpulan datanya itu. Dengan menggabungkan kedua teknik ini gitu, kami bisa melihat gambaran utuh tanpa terjebak dalam bias data primer gitu. Nah, setelah data terkumpul kita apain sih? Yang selanjutnya bisa dilihat di slide ini ada teknik analisis data gitu. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis isinya, konten analisis. Proses ini melibatkan pengkodean data berdasarkan tema-tema kunci. Nih, contohnya seperti ini. Data tentang kebijakan dikelompokkan ke dalam subtema seperti insentif fiskal, regulasi infrastruktur, dan kerjasama internasional. Data lingkungan dikategorikan berdasarkan dampak emisi, integrasi, energi terbarukan, dan target netral karbon. Selain itu, kami melakukan analisis komparatif, yaitu analisis yang membandingkan antara dua hal gitu, seperti antara Indonesia dan negara lain. Misalnya Norwegia berhasil mencapai 80% penjualan mobil listrik pada 2022 berkat insentif pajak dan SPKLU yang merata. Nah, pertanyaannya apa yang bisa Indonesia adopsi dari kesuksesan ini? Analisis ini membantu kami mengidentifikasi praktik terbaik dan rekomendasi kebijakan yang visible. Nah, selanjutnya ada validitas dan reliabilitas tentang penelitian ini. Tentang bagaimana sevalid apa sih data-data yang telah kita kumpulkan gitu. Kredibilitas penelitian ini dijaga melalui triangulasi data dan seleksi sumber yang ketat. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan atau secara komparatif data dari minimal 3 sumber yang berbeda gitu. Contoh konkret yang telah kita lakukan kemarin adalah angka penjualan motor listrik di Indonesia. Kami verifikasi melalui data books, laporan Gaikindo, dan wawancara publik Dirjen EBTKE. Jika ditemukan perbedaan gitu, kami melakukan cross check ulang terus-menerus sehingga menemukan data yang benar-benar valid dan bisa dipercaya. Selain itu, semua sumber yang digunakan adalah publikasi bereputasi. Misalnya data emisi karbon diambil dari laporan IPCC yaitu Intergovernmental Panel on Climate Change. Sementara kebijakan energi ditunjuk dari dokumen resmi Kementerian ESDM. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya valid, tetapi juga dapat direplikasi untuk studi lanjutannya, jika kita ingin melanjutkan studi ini tentunya. Setelah kita membicarakan tentang metode-metode yang kita gunakan untuk mengumpulkan data dan menyusun karya tulis ilmiah ini, selanjutnya kita akan membicarakan hasil yang telah kita dapatkan setelah kita menyusun karya tulis ilmiah ini. Yang pertama adalah perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Pemerintah secara aktif mendorong transisi EV melalui
Perpres nomor 55 tahun 2019 yang mengatur percepatan pembangunan infrastruktur dan insentif bagi produsen. Dampaknya, perusahaan seperti Bluebird telah membangun 12 SPKLU di Jakarta dan Surabaya, serta mengoperasikan 30 mobil listrik dalam armada taksi mereka. Di sisi penjualan, 10.300 unit motor listrik terjual pada 2023, meningkat 200% dari tahun sebelumnya. Menurut data Box, permintaan EV di Indonesia bahkan melonjak 13 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Angka ini belum termasuk kendaraan listrik konveksi yang marak di pasar informal. Namun pertanyaannya, apakah pertumbuhan ini inklusif dan merata ke seluruhnya atau hanya eksklusif untuk beberapa kalangan? Saat ini, 80% SPKLU masih terkonsentrasi di Jawa, sehingga perlu upaya ekstra apa untuk pemerataan? Nah, selanjutnya hasil yang telah kita dapatkan dari penelitian ini yaitu manfaat lingkungan dan ekonominya. Transisi ke EV membawa manfaat multidimensional. Dari aspek lingkungan, kendaraan listrik mengurangi emisi CO2 hingga 50% dibandingkan mobil konvensional. Ini selaras dengan target Indonesia mencapai netral karbon pada 2060. Selain itu, integrasi EV dengan PLTS berpotensi menekan emisi lebih jauh, meskipun saat ini baru 12% listrik di Indonesia berasal dari energi terbarukan. Di sektor ekonomi, transisi ini menciptakan 5.000 plus lapangan kerja baru di industri baterai dan SPKLU. Kolaborasi dengan Korea Selatan melalui proyek Hyundai LG Battery Plant di Karawang juga menarik investasi senilai 1,2 miliar dolar AS. Namun, tantangan tetap ada. Bagaimana memastikan ekonomi hijau ini inklusif bagi UMKM dan pekerja lokal? Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang hasil juga, namun sekarang merujuk kepada tantangan dan langkah ke depannya seperti apa. Meskipun progresnya sangat positif gitu, 3 tantangan utama masih menghadang. Yang pertama adalah infrastruktur SPKLU belum rata. 80% berada di Jawa, sementara wilayah seperti Papua dan NTT belum terjamah. Kedua, harga EV masih mahal. Mobil listrik termurah di Indonesia masih berkisar harganya itu 500 juta rupiah, jauh di atas rata-rata daya beli masyarakat. Ketiga, ketergantungan pada listrik fosil. 88% listrik di Indonesia masih dari batu bara dan gas, sehingga manfaat lingkungan EV belum terasa secara maksimal. Solusi yang kami rekomendasikan yaitu percepatan pembangunan SPKLU dengan teknologi fast charging di luar Jawa, didukung skema KPBU yaitu kerjasama pemerintah dan badan usaha. Yang kedua adalah insentif hibrida, subsidi untuk produsen lokal dan potongan PPN bagi konsumen seperti yang dilakukan oleh Thailand, bukannya malah dinaikin PPN-nya. Yang ketiga adalah integrasi energi terbarukan, prioritaskan PLTS atap di STPKLU dan kawasan industri untuk menciptakan ekosistem EV yang benar-benar berkelanjutan. Oke, sekarang kita sudah sampai ke tahap penutup. Nah, sebagai penutup atau kesimpulan, transisi kendaraan listrik di Indonesia memiliki momentum yang sangat kuat, tetapi perlu strategi yang sangat holistik. Yang pertama, kebijakan pemerintah harus diperkuat dengan insentif yang menjangkau seluruh pemangku kepentingan. Kedua, infrastruktur harus dibangun secara inklusif, tidak hanya di kota besar. Yang ketiga, integrasi energi terbarukan adalah kunci agar transisi ini tidak sekedar memindahkan polusi dari knalpot ke cerabong pembangkit. Nah, rekomendasi konkret yang telah kita tawarkan adalah target 5.000 SPKLU nasional hingga 2025 dengan prioritas daerah tertinggal. Yang kedua adalah program subsidi motor listrik untuk ojek online dan pelaku UMKM. Dan yang ketiga adalah kolaborasi riset antar pemerintah, universitas, dan industri yang pengembang baterai lokal. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya menjadi pasar EV, tetapi juga pemain utama dalam ekonomi hijau global. Terima kasih. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi selanjutnya. Selanjutnya, adapun penjelasan mengenai format-format yang kita gunakan pada KTI yang telah kita buat sesuai dengan ketentuan KTI UPI Kampus Purwakarta. Yang pertama yaitu jenis font yang kita gunakan menggunakan font Times New Roman dengan ukuran huruf 12. Kemudian kita menggunakan line and paragraph spacing atau jarak spasi paragraf dan juga barisnya yaitu 1,5 cm. Kemudian kita menggunakan custom marginnya 4433 sesuai dengan ketentuan KTI UPI Kampus Purwakarta. Selanjutnya, kita juga menggunakan 4 heading yang telah kita setting sebelumnya
yaitu ada heading 1, heading 2, heading 3, dan yang terakhir heading normal. Dimana dengan ketentuan heading 1 yaitu menggunakan formatting Times New Roman dengan ukuran huruf 12, kemudian hurufnya kita beri huruf cetak tebal atau bold, kemudian warnanya kita pilih warna hitam atau automatic, dan untuk heading yang pertama kita menggunakan atau kita merubah format numbering di sini menjadi menjadi bab 1, bab 2, bab 3 dengan cara menambahkannya di define new number format sesuai dengan ketentuan KTI UPI Kampus Purwakarta. Kemudian ada pun heading yang kedua dengan menggunakan formatting Times New Roman, ukuran hurufnya 12, kemudian hurufnya kita beri huruf cetak tebal, kemudian warnanya kita pilih warna hitam atau automatic, dan untuk posisi hurufnya atau barisnya kita pilih justify atau rata kanan kiri. Selanjutnya untuk heading yang ketiga sama seperti heading yang kedua, yaitu dengan menggunakan formatting Times New Roman dengan ukuran huruf 12, hurufnya kita beri huruf cetak tebal atau bold, kemudian warnanya kita pilih warna hitam atau automatic, dan untuk posisi tulisannya kita pilih justify atau rata kanan kiri. Kemudian untuk heading normal, di sini kita menggunakan formatting Times New Roman, kemudian ukuran hurufnya 12, dan untuk warnanya kita pilih warna hitam atau automatic, dan posisi tulisannya kita pilih justify atau rata kanan kiri. Kemudian untuk formatnya di sini kita pilih format paragraf, kemudian kita ubah line spacingnya menjadi 1,5 lines, dan spesialnya kita ganti first line agar setiap kita membuat paragraf baru tulisan akan otomatis menjorok 1,5 cm ke dalam baris. Kemudian di sini juga kita menggunakan visualisasi data dari data-data yang ada pada KTI yang telah kita buat menggunakan diagram batang atau bar chart, di mana dalam diagram tersebut atau grafik tersebut menampilkan banyaknya permintaan kendaraan listrik, baik motor listrik ataupun mobil listrik per unitnya dalam jangkau tahun 2020 hingga 2022. Dan di sini juga kita menampilkan daftar pustaka dari referensi-referensi jurnal yang kita pakai menggunakan teknik Mendeley site. Lalu bagaimana cara menggunakan Mendeley tersebut? Berikut contoh atau tata cara yang akan diberikan. Pertama, pastikan kita sudah mendownload aplikasi Mendeley pada laptop kita, dan kemudian kita sambungkan Mendeley tersebut dengan Word yang kita gunakan. Kemudian di sini kita klik Mendeley site, di mana sudah terdapat banyak jurnal yang sudah kita insert sebelumnya pada aplikasi Mendeley tersebut. Kemudian di sini bisa terlihat banyaknya jurnal-jurnal yang sudah dimasukkan sebelumnya. Lalu bagaimana cara mengupload atau menginsert jurnal baru ke dalam Mendeley? Itu dengan mengklik add reference di sini. Kemudian kita pilih import file dan kita cari jurnal mana yang kita ingin masukkan ke dalam Mendeley yang akan kita gunakan. Semisal penawaran. Nah, kita tunggu. Nah, maka di sini akan menampilkan
jurnal yang baru saja kita upload atau kita insert ke dalam Mendeley tersebut. Di Mendeley tersebut juga dapat menampilkan info atau informasi dari outdoor atau penulis, tahun penerbitan jurnal, bulannya, dan juga yang lainnya. Lalu bagaimana cara memasukkan daftar pustaka otomatis dari jurnal yang kita gunakan menggunakan Mendeley? Pertama, di sini kita klik reference, kemudian kita pilih Mendeley site di sini. Kita pilih jurnal mana yang kita ingin masukkan. Misalkan di sini ada 2, kita masukkan sebagai contoh. Pilih insert to citation. Kemudian di sini akan ditampilkan tampilan seperti ini. Kemudian kita klik titik 3 di ujung kanan ini. Kemudian kita pilih insert bibliografi. Kita klik continue. Nah, di sini sudah tertera jurnal atau daftar pustaka dari jurnal yang kita inginkan. Coba contoh lain. Kayaknya jurnalnya aneh deh tadi. Oke, misalkan jurnal ini 2 ya. Nah, kita insert. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita enter. Lalu kita klik titik 3 di atas. Kemudian kita pilih insert bibliografi. Kemudian kita pilih continue. Nah, di sini kita bisa melihat daftar isi dari jurnal yang kita pilih. Lalu apabila kita ingin mengganti format dari stylenya, kita bisa pilih di sini. Di sini ada banyak sekali style atau gaya dari dari daftar pustaka yang kita inginkan. Ada IEEE, American Psychological Association, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kami atas apa yang telah kami paparkan dan kami jelaskan dari hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Teknologi Kendaraan Listrik dan Energi Terbarukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.